Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan melakukan FGD Focus Group Discussion. FGD ini akan membahas tentang penyusunan perencanaan tenaga kerja PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Alasan memilih topik ini karena PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) merupakan perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi terbesar di Indonesia dan tengah berkembang menjadi perusahaan informasi dan komunikasi yang menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi, full service and network provider. Telkom menyediakan jasa baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi. Identitas subjek yang kami tuju adalah Pak Afriandi, berusia 40 tahun, pendidikan terakhir S2 Magister Manajemen, dan jabatan beliau adalah Direktur Human Capital Management. Pelaksanaan observasi dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 10 pagi dan observasinya adalah seluruh kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan kerja dari PT Telkom Indonesia, bahwa perusahaan tersebut menghitung penentuan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada teknisi provisioning ini dengan melakukan estimasi jumlah order IndiHome pada seluruh area daerah tertentu. Jika order meningkat di luar dugaan, maka dilakukan transfer teknisi dari STO terdekat. Namun, proses transfer kebutuhan tenaga kerja ini tidak bersifat tetap. Proses transfer hanya dilakukan dengan cara pemanggilan via telepon untuk memenuhi tenaga kerja dalam mengerjakan pekerjaan IndiHome pada saat order meningkat di suatu area tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurrahma akan menjelaskan tentang analisis jabatan pada PT Telkom Indonesia. Berdasarkan hasil mengolah data yang sudah dilakukan pada beberapa karyawan dan HRD PT Telkom Indonesia, untuk promosi jabatan yang dimiliki HRD sudah sangat efektif. Namun promosi jabatan pada karyawan masih sangat perlu ditingkatkan lagi karena semuanya masih berada di bawah skor ideal yang disebabkan oleh pendidikan di perusahaan PT Telkom masih sangat rendah dan belum berjalan secara efektif. Terdapat beberapa karyawan yang masih berpendidikan lulusan SMA atau SMK. Karena berpendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana bekerja dan belajar karyawan secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Struktur jabatan pada PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) terdiri dari Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Head of Corporate Affairs, Head of Corporate Communication, Head of Internal Audit. Selain itu, ada pun jabatan di bawah Wakil Direktur Utama, yaitu Direktur Network and Solution, Direktur Consumer, Direktur Enterprise, dan Wholesale. Penarikan dan seleksi. Proses rekrutmen dan seleksi merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah perusahaan. Keakuratan dalam rekrutmen dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, proses rekrutmen dan seleksi yang baik juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada PT Telkomsel Indonesia. Perusahaan perlu melaksanakan rekrutmen dan seleksi yang baik, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan dapat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan rekrutmen terhadap calon karyawan dimaksudkan agar perusahaan dapat memperoleh karyawan yang berkualitas dan mampu merealisasikan tujuan perusahaan. Sistem rekrutmen dan penampasan kerja yang dilakukan pada PT Telkom Indonesia dengan tepat dan sesuai kebutuhan agar dapat tercapainya tujuan perusahaan serta kesulitan dalam mencari dan melatih karyawan yang dapat dihindari. Dari proses rekrutmen tersebut, PT Telkomsel Indonesia melakukan seleksi untuk memilih karyawan yang akan menjadi karyawan sesuai dengan kualifikasi yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menempati posisi atau jabatan tertentu dalam perusahaan tersebut. Tujuan seleksi ini yakni untuk mendapatkan karyawan yang terampil dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan,
serta skor tertinggi dalam penilaian dan pertimbangan lainnya. Itu semua dilakukan semata-mata untuk mendapatkan karyawan yang siap atau diposisikan untuk mengisi jabatan tertentu. Pada upaya pengembangan sumber daya manusia di PT Telkomsel itu dilakukan secara cermat, objektif, dan berkesinambungan melalui 6 tahapan proses manajemen SDM dengan tujuan memberikan arahan dan pedoman kepada organisasi, dalam hal ini manajemen SDM, supaya memiliki sumber daya manusia yang tepat pada posisi yang tepat di waktu yang tepat. Keenam tahapan proses manajemen SDM tersebut adalah: pertama adalah perencanaan SDM, kedua iklim organisasi, 3. Sistem imbal jasa dan penghargaan, 4. Rekrutasi dan seleksi dan penempatan, 5. Pengembangan karir dan manajemen kinerja. Keenam tahapan proses manajemen SDM dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah equity and merit, yaitu proses dan prosedur bersifat adil dan jujur dalam menentukan tingkatan pekerjaan dan imbal jasa. Setiap pegawai memiliki kesempatan untuk memperoleh imbal jasa dan penghargaan sesuai kompetensi serta kinerjanya. Lalu kedua yaitu align with business outcomes, yaitu imbal jasa dan penghargaan merupakan bagian dari proses rencana usaha, mendukung pencapaian seluruh tujuan, rencana, dan strategi usaha sesuai dengan kebutuhan unit bisnis yang spesifik dan bersaing secara tepat di pasar dan sesuai kemampuan dan mempertimbangkan kinerja usaha. Lalu yang ketiga ada namanya align with organization value, yaitu memperkuat nilai-nilai perusahaan dengan penekanan pada tujuan dan target. Lalu keempat adalah transparansi, yaitu proses bersifatnya terbuka, jelas, dan mudah dimengerti. Tidak ada elemen-elemen yang tersembunyi dan secara culture bersifat peka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kolega, pegawai, dan masyarakat. Lalu yang kelima adalah self-responsibility and societal responsibility, yaitu menekankan tanggung jawab pegawai terhadap besaran imbal jasa dan penghargaan berdasarkan kontribusi individu, prestasi individu, maupun kelompok dan unit usaha. Lalu keenam adalah performance focus and customer focus, yaitu meningkatkan kontribusi individu, kelompok, dan unit bisnis. Program pembayaran harus memotivasi dan berorientasi pada prestasi dan fokus usaha yang lebih baik. Telkom juga seringkali mengadakan pendidikan dan pelatihan berkala yang berfokus pada pengembangan serta perubahan kompetensi. Pelatihan dan pendidikan berkala diadakan dan biasanya terkait secara tidak langsung maupun langsung terhadap strategi operasional dan bisnis lebih jauh lagi. Proses pelatihan dan pendidikan dilakukan guna memperkuat basis kompetensi karyawan, supaya mereka mampu dan peka dalam menyikapi berbagai macam perubahan yang terkait dengan perkembangan sistem telekomunikasi. Pengembangan sumber daya manusia menjadi penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan yang berorientasi pada pelayanan publik. Tentu saja ini adalah soal bagaimana sebuah perusahaan menerapkan strategi tertentu demi mencapai tujuan, serta pengembangan kompetensi juga pada dasarnya berhubungan dengan sejumlah program internal lain di lingkup kerja Telkom. Seperti knowledge management, ini adalah sebuah upaya yang digalakkan di mana masing-masing karyawan memiliki kesempatan untuk berbagi informasi, konsep, dan bertukar ide melalui artikel tertentu. Dalam alur pengembangan kompetensi karyawan, Telkom juga membuat sistem di mana penilaian objektif atas kemampuan karyawan diterapkan dengan baik. Untuk manajemen perubahan pada PT Telkom Indonesia dapat dipengaruhi oleh yang pertama, perubahan organisasi yang dapat dilihat dari kuantitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja, dan sikap kooperatif dalam menghadapi setiap perubahan organisasi yang ditetapkan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur organisasi yang dilakukan oleh pihak PT Telkom Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja setiap karyawan dalam kualitas atas pekerjaan yang sudah diberikan. Yang kedua, budaya organisasi. Nah, budaya organisasi yang baik akan meningkatkan kerjasama yang baik antar karyawan, sehingga dapat membawa PT Telkom Indonesia pada pencapaian tujuan dan kemajuan yang optimal. Budaya organisasi yang baik akan menimbulkan dampak yang positif bagi setiap karyawan, sehingga membuat karyawan semakin enjoy dan nyaman dalam bekerja. Budaya organisasi yang buruk dapat berpengaruh tidak baik terhadap setiap karyawan, karena dampaknya akan membuat para karyawan tidak nyaman
dalam bekerja dan produktivitas pekerja menjadi menurun. Untuk yang ketiga, lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan semakin baik di lingkungan kerja, maka akan menciptakan suasana yang baik ketika bekerja. Nah, semakin memadai dan kondusif lingkungan kerja yang ada, maka akan semakin meningkatkan kenyamanan karyawan dalam bekerja untuk dapat mencapai potensi yang maksimal dalam bekerja atau memiliki kinerja yang tinggi. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi dari karyawan tersebut. Jika karyawan menyenangi lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan merasa sangat nyaman di tempat kerjanya untuk melakukan berbagai aktivitas, sehingga waktu kerja yang ada akan dipergunakan secara efektif dan efisien. Manajemen kompensasi. Kompensasi merupakan suatu rancangan yang dibuat oleh perusahaan sebagai alat penghargaan kepada pegawai atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik, dan dapat menjadi motivasi pegawai agar meningkatkan produktivitas kerjanya. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan PT Telkomsel Indonesia terdiri dari kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari finansial langsung dan finansial tidak langsung. Masing-masing komponen diberikan berdasarkan waktu yang berbeda-beda, dapat berdasarkan bulanan maupun tahunan, seperti gaji pokok, gaji intensif premium, intensif jabatan, serta beberapa tunjangan seperti asuransi internal, tunjangan istri, dan tunjangan anak yang diberikan dalam waktu bulanan. Sedangkan beberapa kompensasi yang didapatkan dalam periode tahunan seperti tunjangan hari raya dan tunjangan akhir tahun. Gaji pokok yang diberikan PT Telkomsel Indonesia sesuai dengan UU nomor 78 tahun 2015, yaitu memberikan gaji pokok yang besarnya sudah melebihi upah minimum regional atau disebut UMR dengan jumlah gaji pokok minimal 75% dari gaji tetap. Besaran gaji juga disesuaikan dengan jabatan, pendidikan, dan masa kerja karyawan. Seseorang yang memiliki jabatan tinggi serta masa kerja yang cukup lama akan memperoleh kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki pendidikan tinggi namun jabatan yang lebih rendah serta masa kerja yang singkat. Sedangkan tunjangan merupakan tambahan yang diberikan pada PT Telkomsel Indonesia kepada karyawannya setiap bulannya, meliputi intensif premium, intensif jabatan, dan tunjangan lain yang diberikan perusahaan kepada karyawan adalah tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun, dan tunjangan hari tua seperti pensiun. Pengembangan strategi perencanaan tenaga kerja. Ada beberapa strategi pengembangan kompetensi yang sering dilakukan oleh PT Telkom, yakni yang pertama, DNA strategi. Ini adalah pelatihan yang dilakukan guna menggali lebih banyak informasi terkait dengan berbagai macam produk yang ditawarkan Telkom Group, yang meliputi konten, aplikasi, network, dan device. Yang kedua adalah akselerasi strategi. Yang satu ini adalah pelatihan yang fokus pada akuisisi dan penetrasi dan dalam banyak hal terkait dengan peningkatan proses bisnis. Yang ketiga yaitu empower strategi, yakni jenis pengembangan kompetensi yang berhubungan dengan peningkatan penjualan, pemberdayaan manusia, serta saluran pengiriman. Berikutnya adalah lateral strategi, yakni jenis pelatihan yang mengarah kepada community marketing dan money-to-money marketing. Selain keempat hal di atas, PT Telkom juga menyediakan program yang apik guna mengembangkan kepemimpinan di masa depan. Program-program tersebut biasanya disesuaikan dengan tingkat jabatan karyawan dan meliputi A. Kepemimpinan tingkat senior, B. Kepemimpinan tingkat menengah, C. Kepemimpinan tingkat dasar. Proses pengembangan kompetensi juga pada dasarnya berhubungan dengan sejumlah program internal lain di lingkup kerja Telkom seperti Knowledge Management. Ini adalah sebuah upaya yang digalakkan di mana masing-masing karyawan memiliki kesempatan untuk berbagi informasi, konsep, dan bertukar ide melalui artikel tertentu. Dalam alur pengembangan kompetensi karyawan, PT Telkom juga membuat sistem di mana penilaian objektif
atas kemampuan karyawan diterapkan dengan baik. Evaluasi perencanaan tenaga kerja. Jumlah karyawan yang ada di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sekitar 600. Sedangkan berdasar metode perhitungan rasio, jumlah karyawan yang ada seharusnya sekitar 500 sampai 700 karyawan. Dengan kata lain, perlu dilakukan penambahan karyawan berdasarkan jenis-jenis dan bagian atau bidang yang ditanganinya. Penambahan jumlah karyawan yang dilakukan dengan perekrutan internal ataupun eksternal yang disertai dengan seleksi. Dengan begitu, maka PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan mengalami peningkatan kualitas di bidang SDM, sumber daya manusia. Perencanaan SDM juga harus memperhatikan kendala-kendala yang ada seperti standar kemampuan SDM, manusia itu sendiri, situasi SDM, serta peraturan pemerintah. Apabila kendala ini dapat dihindarkan maupun diatasi, maka perencanaan SDM akan bermanfaat untuk memajukan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Evaluasi perencanaan sumber daya manusia yang ada di PT Telekomunikasi setelah diaudit, telah ditemukannya ketidaksesuaian pada jumlah karyawan yang seharusnya bersekitar 500-700, ternyata hanya ada 600 karyawan. Sehingga perlu tambahan karyawan jenis-jenis dan bidang atau bagian diperlukannya. Kesimpulan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ialah salah satu perusahaan BUMN yang menyediakan produk jasa layanan internet. Dalam pengembangannya, Telkom melakukan beberapa bentuk promosi menggunakan metode internet marketing. Berdasarkan pengamatan dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai strategi pemasaran Telkom melalui jaringan internet, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk saat ini ialah penyedia jasa jaringan internet bagi masyarakat Indonesia. Jaringan internet tersebut juga dimanfaatkan oleh Telkom dalam hal mempromosikan dan mengenalkan produknya kepada calon pelanggan, yaitu melalui situs, website, dan media sosial. Kemudian yang kedua, dalam penerapan strategi pemasaran melalui jaringan internet, Telkom telah melaksanakan 7 tahapan teori 7 Stack of Internet Marketing, di mana dalam 7 tahap tersebut terdapat program-program yang telah melaksanakan Telkom untuk menunjang situs, website, dan media sosial dari Telkom yang bisa memudahkan pelanggan. Telkom dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan, produk Telkom, ataupun mengenai program promosi yang sedang dilaksanakan. Saran. Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ialah: yang pertama, dalam situs resmi dari website Telkom yaitu www.telkom.co.id, sebaiknya dicantumkan link dari produk InTheHome dan wifi.id, sehingga apabila pengunjung membuka situs website www.telkom.co.id dan ingin mencari informasi mengenai produk penunjang, tidak bingung dan bisa terhubung langsung apabila tersediakan link website InTheHome atau wifi.id. Yang kedua, sebaiknya diberikan edukasi lebih kepada pelanggan mengenai situs website yang disediakan oleh Telkom, sehingga apabila pelanggan bingung akan produk Telkom ataupun ingin melakukan komplain, pelanggan tidak perlu pergi ke kantor. Tidak perlu pergi ke kantor Telkom langsung, karena mereka bisa melakukan hal tersebut hanya dengan membuka situs website Telkom. Melihat tingkat turnover karyawan perusahaan yang terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2016 akibat pelaksanaan agenda transformasi perusahaan, harus mengelola sumber daya manusianya dengan lebih baik di tahun berikutnya untuk mengurangi tingkat turnover yang terjadi karena hal tersebut. Selain mempengaruhi beban biaya yang akan dikeluarkan perusahaan, juga untuk dapat meningkatkan produktivitas
produktivitas karyawannya dalam melayani jumlah pelanggan. Perusahaan tetap harus memperhatikan tingkat turnover karyawan yang terjadi. Untuk mengurangi tingkat turnover karyawan dan meningkatkan produktivitas karyawan dalam melayani jumlah pelanggan dapat dilakukan dengan mengatur ulang kompensasi dan tunjangan untuk karyawan. Lebih memperhatikan kebutuhan karyawan atau meningkatkan keterlibatan karyawan. Selain itu, perusahaan juga bisa merekrut kandidat yang tepat sesuai sehingga visi misi dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.